Kesehatan mental berperan penting dalam kehidupan mahasiswa karena memengaruhi proses belajar, aktivitas harian, dan hubungan sosial. Tekanan akademik, masalah finansial, dan tuntutan sosial membuat mahasiswa rentan mengalami stres, kecemasan, hingga depresi. Kehadiran konseling digital menawarkan layanan yang lebih fleksibel dan mudah diakses, serta terbukti dapat menurunkan kecemasan dan meningkatkan kesejahteraan emosional. Namun, pemahaman mahasiswa mengenai layanan ini masih perlu ditingkatkan agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan efektif. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rashid Takistiadi dengan NIM 251031201. Jadi kami di sini kelompok PJBL kelompok 2 yang mengangkat tema studi efektivitas layanan bimbingan konseling online UPNVJ dalam meningkatkan kesehatan mental mahasiswa UPNVJ sebagai dukungan good health and well-being. Mungkin cukup sekian pembukaan dari kami. Halo. Apanya lagi sibuk ya? Enggak, lagi baca-baca aja. Berkenan nggak kalau aku nanya-nanya tentang kesehatan mental terus tentang bimbingan konseling? Boleh? Oke, sebelumnya perkenalan, nama saya Lutfiah Adaha dari Prodi Teknik Industri dengan NIM 25103122025. Kakak boleh memperkenalkan diri di kamera? Halo, perkenalkan nama saya Faikan Nijamwats dari Prodi Teknik Industri NIM 251031233. Perkenalkan, nama aku Raisya Sakti dari Prodi Teknik Industri dengan NIM 251031203. Oke. Agnes Kamandawali dari Teknik Perkapalan. Perkenalkan, nama aku Prita Alia dari Prodi Teknik Perkapalan Angkatan 2025. Sasa HI NIM 037. Ya, nama saya Raju Akame Fiansa dari Angkatan 25 Fakultas Hukum. Aku Sirlia Amanda, aku dari jurusan Hubungan Internasional 25. Boleh kakak dulu? Pernah sih, mungkin karena kan kalau SMA lebih santai ya daripada kuliah. Jadi pressure-nya itu ada banyak, terus mungkin dari perbedaan metode belajar aja sih, jadi kepenting. Kalau kakak gimana? Karena sih lebih sama. Anak akademis pasti ya, karena saya dari Teknik Perkapalan. Berat banget. Terkadang sih, karena memang kalau di hukum itu kan memang diskusi kan ya, paling diutamakan kan. Nah, kadang kalau misalkan kita diskusi, kadang kita butuh yang namanya inspirasi gitu kan. Nah, kalau misalkan tekanan mental sih nggak terlalu parah ya, cuma mungkin karena ya jam padat gitu, dan juga mungkin rumah jauh, terus juga macet di jalan kan bisa jadi tekanan juga kan. Nggak tahu sih dulu. Iya. Sejauh ini sih belum pernah menerima informasi tentang layanan konseling di UPNVJ ya, jadi baru tahu informasi juga ya. Karena sosialisasinya yang kurang ya, dan nggak ada kampanye tentang konseling, jadi informasinya cuma dari mulut ke mulut aja, dan nggak semua tahu jadinya. Belum tahu. Oke. Kurang di announcement-nya karena kita juga nggak tahu apa-apa tentang konseling digital itu. Jujur nggak tahu. Oke, nggak apa-apa Kak. Mungkin ya itulah ya, sosialisasi belum ada, dan juga untuk mungkin ya kebanyakan mayoritas anak UPN juga belum tahu kalau misalnya ada konseling digital ini kan. Itu juga mungkin dari pihak yang berkenan juga belum sosialisasi juga gitu kan. Menurut aku sendiri sih penting banget ya, karena kan kita nggak tahu ya orang itu beban pikirannya tuh kayak gimana. Jadi kalau
konseling kayak gitu menurut aku sangat membantu sih. Jadi menurut saya tuh penting ini. Penting banget sih, apalagi kan banyak mahasiswa yang mungkin banyak tekanan dalam ngerjain tugas, terus mungkin tekanan-tekanan dari dosen pembimbing gitu-gitu. Jadi menurut saya itu penting banget. Menurut aku sih penting ya, karena kan mungkin nggak semua orang bisa konsul ke temennya atau ke keluarganya. Jadi mungkin konseling UPN-VJ ini bisa ngebantu mahasiswanya gitu. Sering dipakai. Mungkin dari pihak mahasiswanya juga mengenalkan ya, kayak kasih rekomendasi kalau misalkan di UPN-VJ juga ada konseling, dan mungkin ngasih feedback juga tentang konseling ini gimana sih, mereka yang udah konseling ini gimana gitu. Mungkin nyebar pamflet digital, terus pamflet yang poster yang ditempel-tempel mungkin di kantin kayak gitu-gitu sih. Itu pasti bakal lebih menarik bagi mahasiswa. Ini ya banner lah gitu lah. Dengan cara mengiklankan begitu kan seperti gitu kan banyak banget ya yang orang mungkin ngelihat, ataupun lewat chat juga bisa gitu kan. Kayak misalkan dikirim lah ke grup fakultasnya masing-masing kalau misalkan ada konseling digital, dan juga mungkin lebih banyakin ke apa ya namanya pekerja-pekerjanya gitulah buat yang di dalam tim konseling digital ini gitu. Bikin brosur terus ditempel-tempel di sekitar biar orang-orang tuh pada tahu kalau kampus kita tuh punya konseling online. Terus juga mungkin kalau misalnya ada maba-maba, maksudnya setiap acara ospek itu bisa dikenalin juga di situ sih biar kita tahu. Nah Bang, jadi kan Abang belum tahu nih ada layanan digital gitu di UPN. Ini saya mau ngasih tahu ada layanan yang udah tersedia di UPN ini, bisa dikunjungi di websitenya, yaitu layanan konseling gitu. Ntar langsung muncul tuh Bang. Nah kita biasanya disuruh daftar dulu nih, disuruh daftar, habis itu ntar masukin kayak apa ini sebagai mahasiswa atau dosen gitu, terus selanjutnya data dirinya gitu, NIM, nama, sama dosen PA-nya Bang. Terus ada masalah terkaitnya, misalnya kesehatan mental Abang kenapa gitu, ntar mungkin bisa dikasih tahu sama ininya. Terus ntar ada reservasinya, mau jam berapa, kira-kira besok jam 9, jam 10. Tapi ini Bentuknya online apa offline itu? Ini bisa online, bisa offline. Terus ini jam operasionalnya kira-kira jam 9 sampai jam 16 doang, tapi jadi harus reservasi dulu biasanya. Mungkin cukup itu aja. Ada yang mau tanyain lagi Bang? Aman sih Mas gitu. Aman. Karena yang Mas udah kasih juga udah cukup jelas gitu. Aman. Ya. Oke. Berdasarkan hasil wawancara beberapa narasumber tadi, kita bisa menyimpulkan ternyata beberapa mahasiswa masih belum bisa menggunakan unit layanan konseling dikarenakan tidak tahu dan lain sebagainya, atau kurang promosi, sehingga masih belum ada efektivitas nyata tentang unit layanan ini. Layanan konseling online UPN Veteran Jakarta dinilai membantu kesehatan mental mahasiswa, tapi masih jarang digunakan karena banyak yang tidak tahu cara aksesnya, kurang sosialisasi, dan masih ada stigma. Padahal, mayoritas mahasiswa merasa layanan digital lebih mudah diakses dan ingin programnya dikembangkan. Penelitian ini menilai efektivitas layanan tersebut dan memberi rekomendasi agar kampus meningkatkan promosi, kualitas layanan, dan kenyamanan pengguna.